Film ini berlatar di Meksiko dan dibuka dengan montase elemen hijau. Seperti seorang wanita di cat hijau, air hijau mengalir menuruni tangga dan jalanan ditutupi cairan hijau aneh. Saat ini orang Meksiko sedang mengalami kerusuhan sipil yang hebat, di mana ribuan orang tewas setiap hari. Dalam adegan berikutnya, kita melihat sebuah rumah sakit di mana stafnya bergegas membersihkan semua tempat tidur bagi para demonstran yang terluka parah. Di rumah sakit yang sama, seorang lelaki tua bernama Rolando menemani istrinya, Elisa. Dia sangat sakit sehingga memerlukan operasi mahal untuk mengganti katup jantung. Namun pihak rumah sakit tidak mau mengambil risiko saat ini. Dokter menyarankan Rolando untuk mencari rumah sakit swasta lain untuk istrinya dengan mengatakan bahwa tempat tidur mereka saat ini penuh. Ini adalah masalah besar bagi Rolando kelas menengah karena operasinya akan menghabiskan biaya sekitar ratusan ribu peso yang merupakan jumlah uang yang besar. Di rumah sakit, kota ini sedang mengalami kekacauan yang mematikan. Senjata ditembakkan tanpa henti, helikopter terbang sangat rendah di atas kota, ledakan terjadi di sana-sini, dan banyak orang terbunuh seolah-olah nyawa mereka tidak penting. Nah, untuk mengatasi situasi tersebut, aparat negara telah mengerahkan kekuatan militer. Namun alih-alih menjaga perdamaian, malah semakin banyak peluru yang ditembakkan dan akibatnya jumlah korban tewas terus meningkat. Di tengah-tengah semua kekacauan di kota, kita diperkenalkan dengan Ivan, seorang pejabat tinggi pemerintah. Dia saat ini mengadakan pesta mewah pasca pernikahan di rumah mewahnya untuk putri kesayangan Mariani. Orang-orang kaya dan tokoh bisnis yang berpakaian bagus menghadiri perayaan tersebut, memberikan hadiah dan uang tunai yang mewah kepada pengantin baru. Mariani ini menyerahkan hadiah ini kepada ibunya yang menyimpannya dengan aman di lemari besi. Tak lama kemudian, ibu Mariani menjadi cemas karena air di daerah tersebut berubah menjadi hijau, menandakan dimulainya pemberontakan. Prihatin, dia memanggil suaminya, tapi warna hijaunya secara mengejutkan menghilang sebelum dia tiba. Ivan ini kemudian kembali ke pesta setelah menyuruhnya untuk tidak khawatir. Namun istrinya tetap gelisah dan memerintahkan kepala pelayan, Marta, untuk mencari sumber warna hijau tersebut. Setelah beberapa saat, seorang pejabat pemerintah terkemuka bernama Victor tiba di pesta tersebut, mendorong Ivan untuk mengantar keluarganya keluar untuk menyambutnya. Victor ini memberitahu keluarga bahwa izin tanah mereka telah disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun situasi kota sedang genting, orang-orang kaya tetap mampu memenuhi kebutuhan mewah mereka. Nah, lanjut, tak lama kemudian, Victor menyadari bahaya yang semakin besar sehingga ia dan keluarganya akan segera berangkat dari sana. Di tengah perayaan pernikahan yang sedang berlangsung, Rolando hadir. Ternyata dia adalah tukang kebun keluarga. Dia mendekati Ibu Mariani dengan rendah hati dan meminta 200.000 peso untuk operasi darurat istrinya. Wanita itu kembali ke pesta dan meminta sejumlah uang tunai kepada Ivan dan putranya, Daniel. Dia pun mengumpulkan sekitar 35.000 peso dan menyerahkannya kepada Rolando. Namun uangnya pun gak mencukupi, teman-teman. Beberapa saat kemudian, dia ini bertemu Mariani dan memberitahunya tentang kesulitannya menjadi wanita yang baik hati. Mariani segera memutuskan untuk membantunya, jadi dia memanggil Daniel. Namun dia hanya memberinya sejumlah uang lagi dan memintanya pergi. Mariani ini kecewa dengan tanggapan ini dan mencoba mengakses perangkas untuk mengambil dana tambahan untuk Rolando, namun menemukan bahwa kata sandinya telah diubah. Dia kemudian mendekati anggota keluarganya, tapi tidak ada yang mau membantu, menyebabkan dia menjadi marah. Tak punya pilihan lain, dia membawa kartu kreditnya sendiri, tapi saat ini Rolando sudah pergi. Sebagai solusinya, ia membawa supir ayahnya, Christian, dan meninggalkan pesta pernikahan secara rahasia untuk mengunjungi kediaman Rolando ini. Nah, pada beberapa saat kemudian, mereka mengetahui bahwa polisi telah memblokir jalan di sekitar rumahnya untuk mengantisipasi serangan yang akan datang. Akibatnya, mereka terpaksa menempuh rute yang lebih panjang. Nah, saat mengemudi, mereka mendengarkan radio dan mengetahui bahwa protes telah terjadi di jalan-jalan, namun pihak berwenang belum memberikan tanggapan. Kembali ke mansion, keluarga tersebut akhirnya mengetahui bahwa pengantin wanita telah hilang, menyebabkan mereka panik. Saat mereka menghubungi pihak berwenang, kepala pelayan, Marta menelpon putranya, Christian, dan mengetahui bahwa Mariani ada bersamanya. Dia memintanya untuk segera kembali ke mansion, tetapi Mariani mengklaim bahwa para tamu bisa menunggu, Elisa tidak bisa.
Setelah beberapa saat, keduanya entah bagaimana berhasil sampai ke rumah Rolando. Christian ternyata adalah keponakan lelaki tua tersebut. Saat dia memasuki rumah, dia mencoba menghubungi pihak berwenang. Namun saluran telepon tidak berfungsi. Meski dalam keadaan sulit, Marianne berjanji akan bawa Elisa ke rumah sakit. Di sisi lain, para pengunjuk rasa yang berpakaian merah dan hijau menerobos masuk ke dalam mansion. Pemimpin mereka menembak Ivan menyebabkan kepanikan besar. Anehnya, alih-alih melindungi majikannya, kepala keamanan malah menembak para tamu dan membantu para pengunjuk rasa menggeledah rumah. Dia juga menyandra Ibu Marianne dan memaksanya membuka brankas. Begitu dia ini melakukannya, dia menghabisinya dengan hati dingin. Sementara itu para pekerja menggeledah rumah tersebut, mencuri semua harta benda dan barang berharga. Satu-satunya yang tetap setia kepada pemiliknya adalah Martha. Dia bersembunyi di lemari dan diam-diam memanggil putranya untuk memperingatkan dia agar tidak kembali. Sayangnya salah satu pengunjuk rasa melihatnya dan menjatuhkannya. Para demonstran kemudian menghancurkan apapun yang tersisa di rumah. Dan dalam prosesnya bahkan istri Daniel yang sedang hamil pun terbunuh. Tampaknya orang-orang kaya ini menghadapi hukuman karena keserakahan dan kesombongan mereka. Nah, pada malamnya Martha sadar kembali dan menemukan bahwa rumah itu telah hancur total. Dia bergegas kembali ke rumah sementara kekacauan terus berlanjut. Nah, keesokan paginya Ivan ini dimasukkan ke dalam ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Kini situasi di mansion akhirnya tampak terkendali. Di tempat lain, Marianne memutuskan untuk kembali ke rumah, jadi Christian keluar untuk memeriksa situasi. Selama ini, dia tiba-tiba dihadang oleh beberapa tentara militer yang menawarkan untuk menemani Marianne pulang. Mereka mempercayai tentara dan Marianne menaiki truk mereka. Sayangnya, tentara tersebut bersikap kasar dan meminta Marianne menyerahkan ponsel, perhiasan, dan jam tangannya. Kita melihat bahwa kota ini telah berubah menjadi berantakan dengan mayat-mayat berserakan. Alih-alih memulangkan Marin, tentara malah membawanya ke pangkalan militer dan menempatkannya di sel bersama korban lainnya. Para penghuninya tampak sebagian besar adalah kerabat dari orang-orang kaya dan politisi berpengaruh. Di dalam fasilitas tersebut, mereka masing-masing diperintahkan untuk menuliskan informasi pribadi dan kontak mereka yang nantinya akan digunakan untuk pemerasan. Pada tengah malam, para wanita dibangunkan dan dipaksa untuk memuaskan hasrat para prajurit. Sebaliknya, Daniel kewalahan saat diminta menangani tugas administrasi, pemakaman istri dan ibunya. Kemudian dia mendekati pejabat pemerintah terkemuka, Victor, dan meminta bantuannya untuk menemukan Marin. Victor segera setuju dan dia memperkenalkan mereka kepada Jenderal Oribe yang akan membantu mereka dalam hal yang sama. Dalam adegan berikutnya, keluarga tersebut berduka di pemakaman orang yang mereka cintai yang telah meninggal. Pada hari yang sama, Ivan ini keluar dari rumah sakit, namun ia masih harus menjalani perawatan medis di rumah. Beberapa waktu kemudian, Victor mengunjunginya dan meyakinkannya bahwa mereka akan menemukan putrinya sesegera mungkin. Di tengah semua ini, pemerintahan dan kekuasaan orang kaya mulai runtuh karena para pembantunya tidak lagi tunduk pada majikannya. Kembali ke pangkalan militer, tentara merekam video para korban yang dipukuli dan mengirimkan mereka ke keluarga mereka menuntut uang tebusan yang besar untuk pembebasan mereka. Pada titik ini, militer tampaknya memiliki kendali penuh atas warga negara yang terpaksa menuruti tuntutan mereka. Jam malam nasional telah diberlakukan dan mereka yang tidak mematuhinya akan ditembak mati. Di tempat lain, Rolando menjadi sangat prihatin dengan kesehatan istrinya yang memburuk, jadi dia keluar untuk meminta izin kepada tentara untuk melintasi perbatasan. Meskipun sudah diperingatkan sebelumnya, Rolando tetap memenuhi permintaannya sehingga dia ditembak dan dibunuh di tempat. Nah, tak lama kemudian Elisa pun meninggal karena penyakitnya dan kurangnya perawatan medis. Christian, Martha, dan pelayan lainnya berkumpul di gereja untuk menyampaikan bela sungkawa. Sementara itu di mansion, Daniel menerima panggilan telepon dari pangkalan militer menuntut uang tebusan $1 juta sebagai imbalan pembebasan Marianne. Takut dengan ancaman tersebut, dia dan ayahnya pergi ke kantor Victor dan menunjukkan kepadanya rekaman video untuk mencari bantuan.
Setelah mendengar tentang penculikan Mariani, Jenderal Oribe berjanji akan menggunakan semua informasi yang tersedia untuk melacak para penculik. Dalam adegan berikutnya, beberapa penculik yang menculik Mariani menyadari bahwa pemimpin mereka berencana membayar mereka hanya 200.000 peso yang mereka yakini tidak cukup. Akibatnya, mereka memutuskan untuk mencari peruntungan dengan cara lain. Mereka melakukan kunjungan rahasia ke rumah Christian dan memintanya untuk mengumpulkan 800.000 peso sebagai imbalan agar Mariani kembali dengan selamat. Untuk menunjukkan otoritas dan kekuasaan mereka, mereka memberi Martha dan Christian 2 tiket perjalanan. Tak keesokan harinya, pasangan ibu dan anak ini menggunakan tiket perjalanan dan menuju ke rumah majikan mereka untuk menyampaikan berita meresahkan. Putus asa dan tidak punya pilihan lain, Ivan setuju untuk membayar 800.000 peso dan Daniel menyerahkan uang itu kepada mereka dengan harapan mendapatkan Mariani kembali. Christian dan Martha kemudian kembali ke rumah dengan membawa uang tersebut dan menyerahkannya kepada para penculik. Sayangnya para penculik yang rakus itu menuntut 1 juta peso lagi dengan alasan bahwa uang muka hanyalah uang muka. Di pangkalan militer pun Sandra nomor 3 dibebaskan setelah keluarganya membayar uang tebusan. Namun begitu dia keluar dari sel, dia ditembak mati tanpa perasaan. Para sandera yang tersisa terguncang oleh suara tembakan dan berteriak kaget. Hal ini menunjukkan bahwa militer tidak hanya meminta uang tebusan tetapi juga mengambil nyawa para sandera, sehingga kecil kemungkinan mereka untuk dapat bersatu kembali dengan keluarganya. Keesokan harinya, Christian dan Martha menjelaskan situasinya kepada Daniel, termasuk bagaimana para penculik meminta lebih banyak uang. Hal ini menimbulkan kecurigaan, jadi Daniel langsung menelpon Victor, menuduh para pelayan bertanggung jawab atas penculikan Mariani. Dengan informasi tersebut, Jenderal Oribe dan timnya pergi ke rumah Christian dan menunggu para penculik datang. Begitu mereka tiba, polisi menangkap mereka, namun Martha yang sama sekali tidak bersalah juga ditahan. Selanjutnya, polisi menggerebek pangkalan militer dan Mariani diselamatkan dan dibawa pergi dengan mobil polisi. Begitu dia pergi, balik penculik maupun tawanannya dieksekusi satu demi satu. Polisi menuangkan bensin ke mayat-mayat tersebut dan api dinyalakan memastikan jejak mereka tidak pernah ditemukan. Penyelamatan yang menjadi satu-satunya harapan sejumlah keluarga ternyata berujung pembantaian. Mariani percaya bahwa dia akhirnya selamat dan diselamatkan, tetapi keadaan tidak seperti yang terlihat. Jenderal Oribe membawanya ke tempat Christian di mana dia bertukar pandang dengannya. Keduanya tidak yakin dengan apa yang akan terjadi. Segera setelah itu, Mariani ditembak di depan Christian dan tubuhnya dilempar ke kamar mandi. Petugas polisi menyerahkan pistol kepada Christian, menjebaknya atas pembunuhan Mariani. Christian pun tertegun dan tidak yakin bagaimana harus merespon. Sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia ditembak dan dibunuh juga. Keesokan harinya, Daniel menerima kabar buruk dari Victor dan Jenderal Oribe yang mengklaim Mariani ditembak mati oleh para penculik. Kebohongan ini menyembunyikan segala tindakan keji polisi. Pada akhirnya, Ivan terlihat menghadiri upacara eksekusi dengan Victor dan Jenderal Oribe duduk di sebelahnya. Mereka berpura-pura seolah-olah mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Martha adalah satu dari 3 orang yang menjadi korban kekejaman para petinggi. Segera mereka dieksekusi di depan semua orang. Peristiwa ini menandai terbentuknya tatanan baru di bawah kendali militer, dan mereka yang tidak memiliki hak istimewa tidak punya pilihan selain tunduk pada kekuasaan mereka.